Baik, perkenalkan saya Kadek Fajar Pramartya Sudana, dan di sini sekarang saya akan presentasikan mengenai aplikasi yang saya buat untuk ETS dari mobile programming. Jadi di sini untuk aplikasi yang saya buat itu bernama Nature Dash, yang dimana aplikasi tersebut itu merupakan aplikasi to-do list yang bertema alam. Di sini dengan saya sendiri, Kadek Fajar Pramartya Sudana dengan RP 025231085. Nah, Neterdas itu apa? Sebenarnya Neterdas itu adalah aplikasi pengelola tugas harian yang simpel dan modern juga. Tampilannya itu bersih, nyaman di mata, dan mendukung mode gelap. Selain itu juga aplikasi ini bisa membantu pengguna mencatat, memantau, dan menyelesaikan kegiatan sehari-hari dengan lebih rapi. Nah, untuk fitur-fitur dari aplikasi yang saya buat itu pertama ada fitur filter dan sortir. Jadi fitur filter dan sortir itu bisa kita melakukan penyortiran tugas berdasarkan deadline-nya. Jadi dia akan sortir melalui ascending atau descending berdasarkan deadline date-nya. Selain itu juga di sini ada filter tugas untuk semua tugas yang ada atau tugas ataupun juga tugas yang belum selesai atau tugas yang sudah selesai juga. Selain itu juga untuk fiturnya ada ringkasan sedikit di atas itu, yang dimana dia menunjukkan progress bar dan juga ada jumlah task remaining-nya. Setelah itu ada fitur tambah tugasnya, tentunya dalam aplikasi to-do list kita harus bisa menambah sebuah tugas. Yang dimana di sini untuk fiturnya ada title dan juga deadline dari tugas yang akan di-set. Di sini juga kita bisa menghapus tugas jika dikira tugas yang dibuat itu sudah tidak diperlukan lagi menggunakan tombol trash tersebut. Nah, selain itu juga ada temanya seperti yang sudah saya bilang tadi, ada tema dark mode dan light mode. Yang mana semuanya ini juga bersifat bertemakan alam dan berwarna hijau-hijau seperti itu. Oke, jadi dalam pembuatan aplikasi ini saya menggunakan Jetpack Compose yang dimana itu merupakan aplikasi atau bukan aplikasi atau yang dimana itu merupakan sebuah SDK atau tools developer yang memudahkan kita untuk membuat aplikasi Android dengan menggunakan Composer. Yang dimana Composer ini sekiranya itu mirip seperti kita membuat sebuah web aplikasi. Mungkin saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, selain itu ada material design yang diminta pada requirement dari aplikasi to-do list ini. Jadi di sini aplikasi menggunakan kerangka-kerangka input dari material design seperti penggunaan picker dialog, alert dialog, dan juga button-button atau yang lainnya juga. Selain itu, aplikasi juga terfokus untuk modular dengan pembagian tema itu secara terpisah melalui UI theme, terutama dalam theme.kt-nya. Nah, untuk struktur aplikasi ini sebenarnya simpel saja. Jadi di sini ada dua fungsi composable yang utama, ada to do app main, yang dimana dia berfungsi sebagai root dan juga terdapat elemen floating seperti alert dialog atau dialog yang digunakan untuk membuat tugasnya, dan juga date picker dialog untuk dimana itu merupakan sebuah interface untuk memilih sebuah date agar deadline-nya bisa diisi tanggal seperti itu. Selain itu juga ada fungsi to do app, di mana dia tuh berisi elemen-elemen to do list utama yang berisi fitur filter, sortir, create, dan delete dari tugas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk workflow-nya itu kira-kira mirip seperti kita membuat sebuah web, di mana dalam pembuatan aplikasi ini sebenarnya workflow-nya itu sama seperti framework-framework web yang terkenal, yaitu adalah React dan juga Tailwind. Pembedanya itu bisa kita lihat dari misalnya kalau kita menggunakan React atau membuat web, itu kan dia menggunakan use effect. Kalau misalnya ada perubahan data dari data use effect tersebut, maka dia akan merender aplikasi dengan eh, CS yang diberikan dari return function-nya. Nah, berbeda dari composable ini, kalau misalnya kita menggunakan composable itu use effect diubah menjadi remember dengan mutable state of sesuatu atau list of sesuatu. Dan kalau misalnya dari variable remember itu berubah, maka dia akan merender aplikasi dengan menjalankan composable function. Selain itu juga, kalau misalnya seperti Tailwind itu kan, Tailwind itu eh, anggapannya styling untuk CSS supaya lebih cepat. Seperti margin top, margin
padding, dan lain-lainnya, atau flexbox, dan flex center, align center, dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita gunakan di composable, itu kira-kira mirip seperti modifier, di mana modifier padding, modifier color, atau color lainnya, dan juga ada vertical alignment, horizontal arrangement, dan lain-lainnya. Nah, mungkin sebelum saya menutup, mungkin saya akan masuk ke demo untuk aplikasinya. Di sini sudah ada source code-nya, dan juga sudah upload juga ke GitHub. Jadi di sini untuk aplikasinya mungkin kita coba reload ulang atau build ulang. Kira-kira kalau misalnya dijalankan aplikasi, kalau light mode itu akan terlihat seperti ini. Jadi untuk di awal itu masih belum ada apa-apa, karena memang to-do list ini disimpan pada memori saja. Dan juga di sini bisa kita lihat ada animasi sedikit, yaitu animasi dari ranting pohon ini, supaya tema dari aplikasi ini terlihat seperti alam. Seperti itu. Di sini saya bisa menambah tugas. Dengan add new task, kita bisa berikan title-nya, misalnya membuat ETS PPB. Kita bisa berikan deadline dengan date picker dialognya seperti yang saya bilang tadi. Misalnya deadline pada tanggal 30. Bisa kita add, bisa kita lihat task sudah berada di sini. Coba kita tambahkan lagi, task kedua misalnya, deadline-nya sini, kita add, task atau belajar PPB. Kita set di sini, kita tambahkan lagi uh, olahraga. Kita set tanggal sini. Nah, bisa kita lihat ada 4 tugas yang sudah saya buat. Di sini kita bisa melakukan filter kalau misalnya dia itu tidak komplit atau dia sudah komplit. Nah, untuk komplitnya kan sekarang kosong karena memang belum ada tugas yang komplit. Misalnya kita centang task 2, itu bisa kita lihat di incomplete itu sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya di complete itu sudah ada task 2 sini. Bisa kita centang lagi di sini. Ini sudah komplitnya ada 2, incomplete-nya ada 2 juga. Bisa juga kita sortir. Misalnya di sini kita sortir yang paling apa ya? Yang paling cepat deadline-nya. Yang paling rendah maksud saya. Jadi ini awalnya disortir dengan paling rendah. Bisa kita ubah sortirnya dengan klik tombol ini. Jadi sortirnya itu adalah deadline yang paling lama. Ini adalah sortir dengan deadline yang paling cepat. Bisa kita juga sortir di sini atau sortir di sini juga. Selain itu juga bisa kita apa ya, untuk pencet tombol dari to-do list-nya ini, kalau misalnya dari complete dan complete ini pingin diubah seperti itu. Misalnya seperti ini. Seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, selain itu juga kalau misalnya dikira tugasnya ini sudah tidak relevan, maka bisa kita trash dengan memencet tombol trash seperti ini. Dan bisa kita lihat juga progress bar-nya sudah berubah seiring dengan task yang sudah kita checklist. Dan juga di sini ada sedikit informasi kalau misalnya ada task yang sisa. Dan di sini ada informasi ilustrasi kalau misalnya sudah selesai tasknya, maka centang. Kalau misalnya tidak, maka dia akan memberikan info atau tanda seru. Seperti ini. Baik. Jadi mungkin sekiranya gitu saja untuk demo aplikasinya. Kalau misalnya kita lihat dari source code itu kira-kira untuk penyimpanan dari aplikasi itu ada menggunakan memori saja. Kita menggunakan mutable state list untuk menyimpan dari data task-tasknya. Di sini ada dua fungsi utama yang sudah saya bilang tadi. Ada to do up main yang dia berisi aplikasi utama dan juga dia berisi dialog atau alert dialog yang bisa kita lihat di sini. Nah, yang dia berisi date picker dialog bisa kita lihat di sini. Selain itu juga ada alert dialog, di mana kita pada saat memencet itu dia akan keluar alert dialog seperti ini. Nah, untuk date picker dialog seperti yang saya bisa lihat tadi, ini adalah date picker dialognya. Nah, untuk ngoding dari ininya, untuk ngoding dari aplikasinya itu sebenarnya kira-kira mirip seperti apa ya, React dan juga Tailwind yang sudah saya jelaskan tadi.
Contohnya di sini, ini adalah use effect-nya, atau kalau misalnya kita bilang di React itu use effect, kalau misalnya di composable gitu kita menggunakan remember. Nah, untuk tailwind-nya atau untuk style CSS-nya itu kalau misalnya di composable itu kita bisa menggunakan modifier di sini. Modifier, padding, dan seterusnya. Modifier, justru kita bisa berikan background, color, shape-nya untuk misalnya kita ingin rounded atau tidak, dan lain-lain. Selain itu juga untuk temanya, itu kita bisa modularkan di sini. Kita simpan di tema-tema sendirinya. Di sini ada dark color scene dan juga ada light color scene. Kalau misalnya kita ubah untuk temanya, karena di sini kan harus mengubah langsung dari apa ya? Untuk mengubah temanya itu harus kita mengubah langsung dari aplikasi dari Androidnya sendiri. Kalau misalnya kita ingin dark mode. Tapi untuk testing saja, kita bisa lakukan seperti ini. Dark theme kita set menjadi true dan kita coba reload aplikasinya. Nah, di sini setelah dark theme-nya itu sudah selesai, itu kita bisa lihat temanya itu berubah dari awalnya itu terang jadi dark. Bisa kita lihat menambah tasnya juga sudah berubah. Bisa tas satu, select deadline itu juga semuanya sudah berubah. Kita oke, add. Ini bisa kita checklist dan bisa kita lihat juga dark mode-nya berfungsi dengan oke, seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin sekiranya gitu saja untuk presentasi dari aplikasi yang sudah saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan